Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Prabowo kabarnya sudah menandatangani revisi undang-undang DKJ. Daerah khusus Jakarta. Nampaknya kemenangan Pramono Anung Karno ini bisa saja batal ya untuk dilantik menjadi seorang gubernur dan wakil gubernur. Bisa saja itu terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja undang-undangnya. Kalau yang awalnya adalah sebagai gubernur dan wakil gubernur yang dipilih oleh rakyat, bahkan ibu kotanya menjadi DKI Jakarta, maka jelas aspirasi masyarakat itu tetap tersalurkan. Ya, otomatis secara demokrasi itu bahkan DPRD pun ya ikut dengan Undang-Undang nomor 70 itu. Tapi saya kira bahwa kalau ini sudah diteken oleh Prabowo ya menjadi DKI menjadi DKJ, maka jelas di situ begitu kan. Semua apapun begitu kan harus disetarakan dengan pejabat. Misalnya begitu kan ya. Nanti mungkin tidak ada pilihan lagi sebagai gubernur dengan calon gubernur. Ya, nanti mungkin akan dipilih sebagai pejabat gubernur dan wakil gubernur. Bahkan DPRD pun, DPD pun, anggota legislatif pun akan disejajarkan jabatannya dengan gubernur dan wakil gubernur. Pertanyaannya sekarang adalah di mana letak aspirasi masyarakat Jakarta? Jadi saya kira bahwa yang kemudian yang terjadi sekarang ini begitu kan, kalau ada ketimpangan apapun yang terjadi, mana hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya? Tidak ada lagi. Karena kita lihat bahwa DPRD ya dengan dengan pejabat gubernur dan wakil gubernur itu akan setara nantinya ya, ikut pada nomenklatur gubernur ya dengan revisi Undang-Undang 70. Jadi apa begitu kan? Bisa saja Pramono ini terpilih lalu kemudian dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur ya. Tapi nantinya mungkin akan dirubah sebagai pejabat karena ini sudah diteken oleh Prabowo ya, maka ditandatangani oleh Prabowo, maka otomatis ini akan berlaku begitu kan ya. Jadi mungkin masyarakat akan membingungkan ya. Ibu kotanya di mana? Di Nusantara apakah masih belum diteken ya bahwa perpindahan ibu kotanya? Apakah hanya di DKI Jakarta? Sedangkan DKI Jakarta ada revisi undang-undang ya dari DKI menjadi DKJ nanti begitu kan? Daerah khusus Jakarta. Saya kira ini yang menjadi perdebatan ya. Nampaknya masyarakat agak geram begitu dengan hal-hal kayak begituan. Coba kita baca begitu kan ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ini Prabowo tanda tangani revisi Undang-Undang DKJ, nomenklatur gubernur Jakarta berubah ya. Kalau sudah berubah ini seperti apa begitu kan? Kalau begitu sekarang sah Indonesia tanpa ibu kota ya. Jakarta sudah resmi dicabut sementara ibu kota baru belum ditetapkan secara resmi. Ya itu yang dipertanyakan. Ibu kotanya di mana begitu kan. Saya kira ya kalau pindah ya harus pindah lah begitu kan. Ya ini ditandatangani hari ini berarti perintahnya datang dari tamu tadi malam. Kalau saja yang menang itu RK, undang-undang bisa saja tidak ditandatangani. Pertemuan ini cukup membangunkan. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah diteken seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta ini ya tidak lagi dengan penyebutannya hanya pejabat ya, pejabat gubernur dan pejabat yang setara gubernur dan wakil gubernur. Bisa saja nanti pilihannya adalah langsung begitu kan ya, langsung dari presiden pilihannya. Bisa saja itu terjadi. Karena ini sejak lama diancang-ancang oleh seorang Jokowi. Sejak pertemuan itulah menunjukkan bagaimana begitu antara Jokowi dan Prabowo.
maka DPRD-nya, DPD-nya begitu kan ya, semuanya di situ ya akan disetarakan dengan pejabat yang kemudian yang sekarang ini terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Artinya apa? Artinya kekuatan dari pejabat gubernur dan wakil gubernur itu setara dengan DPRD-nya. Akan setara di situ begitu kan. Artinya apa? Kekuasaan itu tidak lagi ya dilakukan oleh pada gubernur dan wakil gubernur karena mereka jabatannya adalah setara. Kalau sudah setara seperti itu gimana? Agak lucu begitu kan ya. Coba kalau Ridwan Kamil menang, kira-kira apa yang dilakukan begitu? Coba baca lagi, ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan ya. Ya, udah bilang dari awal kalau Prabowo itu bisa jadi awal ya petugasnya Jokowi. Jokowi 3 periode. Wah, ngeri-ngeri sedap ini komentar-komentar dari netizen ya. Boneka-boneka. Sebagai ketua umum Partai Gerindra, beliau punya kuasa untuk membuat keputusan. Iya, begitu kan. Apapun yang terjadi itu adalah kalau misalnya keputusan presiden itu harus diikuti semua. Tapi masa iya harus ada perbedaan antara yang sebelumnya begitu kan ya, walaupun tidak menjadi khusus ibu kota begitu kan, tapi pada kenyataannya harus disetarakan dengan yang lain begitu kan. Ya bisa saja yang saya katakan tadi, pejabat gubernur dan wakil gubernur bisa saja ditunjuk begitu kan ya oleh presiden. Nasibnya akan sama dengan PJ itu. Ya nanti DPR-nya mungkin akan sama jabatannya. Ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca biar jelas ya dalam undang-undangnya begitu kan ya. Prabowo tanda tangani revisi undang-undang DKJ, nomenklatur gubernur Jakarta berubah ya dari daerah khusus ibu kota begitu kan, sekarang sudah daerah khusus Jakarta. Artinya ibu kotanya mau dipindah begitu. Tapi sampai kapanpun ya, sampai kapan begitu kan mau pindah ke IKN. Nah, ini yang masih belum ditandatangani. Presiden Prabowo Subianto menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta pada 30 November 2024 lalu. Adapun perubahan itu mengatur perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi DKJ pasca Pilkada serentak 2024. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku ya, gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Jakarta. Wah, bisa begitu kan ya. Artinya kalau mereka terpilih bisa saja dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Jakarta. Bukan lagi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya, ini gimana begitu? Artinya pasal 30 ini dirubah begitu kan ya. Coba kita baca ya. Dalam pasal tersebut menjelaskan jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta ini kini berubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, DPR dan DPD. Undang-undang tersebut mencantum penetapan status ya pejabat hasil pemilu di 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur versi DKJ. Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah ya pemilihan DKJ Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru. Meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, dengan pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur masih menunggu keputusan presiden. Nah, artinya yang kita lihat aspirasi masyarakatnya bagaimana begitu kan. Nanti mungkin tidak ada pilihan lagi. Ya wallahu alam begitu kan. Wallahu alam. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya. Pada ketanya kalau DKI Jakarta itu begitu kan ya dianggap sebagai pejabat ya gubernur dan setara wakil gubernur dan gubernur dan wakil gubernur, lalu kemudian DPRD dan DPR dan DPD juga sebagai pejabat dan setara dengan pejabat gubernur dan wakil gubernur, maka aspirasi masyarakatnya di mana? Nah, itu yang dipertanyakan begitu kan. Artinya apa? Pejabat gubernur dan wakil gubernur tidak lagi menjadi kekuatan secara otoritas. Artinya apa? Artinya nanti begitu kan ya, walaupun Pramono Rano Karno menang, nampaknya begitu kan juga diambang kebingungan. Nah, apakah seperti ini politik kita begitu? Ya kenapa? Karena kalau kita tanpa ada persetujuan pejabat setara dengan DPR, maka juga tidak bisa begitu kan ya.
Jadi mungkin sebagai ketua pejabat mungkin ya nantinya, tak wallahu alam. Tapi kita lihat saja ya, nampaknya dengan hal-hal kayak beginian ya mungkin Pramono ya walaupun menang ya diambang kebingungan juga begitu. Bisa saja. Makanya yang saya katakan tadi bisa jadi ya karena Ridwan Kamil ini kalah, mungkin Prabowo merevisi undang-undang DKJ, bisa saja Pramono tidak akan jadi gubernur DKI Jakarta. Bisa saja itu terjadi. Karena inilah politik begitu kan. Ya, karena inilah politik. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.